Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa bersama saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Tema kita mengalami jamahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45 dikisahkan seorang yang sakit kusta. Dalam keyahudian, orang yang sakit kusta maka dia akan mengalami penderitaan yang komplit. Mengapa? Karena secara fisik penyakit ini merusak kulit, bahkan merusak tubuh. Tapi secara psikis, ya tentu pikiran dan kejiwaannya pasti akan terganggu, merasa terasing karena memang diisolasi dari komunitas. Mereka tidak boleh masuk, apalagi tinggal di kota. Tapi secara rohani, orang ini yang dianggap najis akan dikelompokkan sebagai pendosa karena dianggap sebagai kutukan atau tulah dari Allah. Jadi orang yang sakit kusta dianggap ya seperti mayat hidup begitu ya. Dalam Imamat pasal 13 ayat 45, penderita kusta itu mengenakan pakaian khusus, pakaian yang kasar, rambutnya tidak teratur, tidak disisir, kemudian dia disuruh untuk berseru-seru, "Najis, najis," menunjukkan bahwa dia memang seorang yang kusta. Namun akhirnya dalam perikop ini kita melihat bahwa si kusta tersebut mengalami jamahan Tuhan. Dia pun sembuh dan menjadi tahir. Pertanyaannya, bagaimana dia mengalami jamahan Tuhan? Pertama, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan keberanian iman. Ini merupakan langkah iman yang berani. Sebab sebenarnya ketika dia mau datang kepada Yesus, itu beresiko. Dia harus berhadapan dengan banyak orang. Bahkan dikatakan banyak orang berbondong-bondong. Risiko penolakan pun bisa terjadi. Tetapi kemungkinan dia merupakan salah satu yang pernah mendengarkan khotbah Yesus di bukit dari kejauhan. Mintalah maka akan diberi. Maka dia datang dengan keberanian iman. Yang kedua, datang dengan sikap yang berlutut. Sikap berlutut menunjukkan kerendahan hati dan sebuah penghormatan yang tinggi kepada Yesus. Sebuah pengakuan bahwa yang dia temui memang adalah pribadi yang berkuasa, yang lebih besar dari segala yang ada. Bahkan dia tidak berani memandang ke atas, memandang kepada Yesus. Yang ketiga, datang dengan permohonan yang penuh dengan pengharapan. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Demikianlah dia memohon. Doa kita, "Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku." Kalau engkau mau adalah sebuah permohonan yang berpusat kepada Tuhan. Sebuah permohonan, bukanlah sebuah tuntutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana respon Tuhan Yesus? Di sana disebutkan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kuasa Kristus digerakkan oleh belas kasihannya. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu. Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kuasa Kristus bekerja di dalam dan melalui perkataannya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu. Terjadi pengudusan yang sempurna. Ini sungguh hal yang ajaib. Memang betul, di dalam Tuhan bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Lalu yang terakhir kita lihat bagaimana reaksi si tahir itu. Saya sebut si tahir artinya orang yang sudah disembuhkan dari penyakit kustanya. Akhirnya kita lihat bahwa dia pergi memberitakan peristiwa
dan menyebarkan kemana-mana apa yang sudah dialaminya. Memang pengalaman indah susah dibendung atau dirahasiakan. Perhatikan bahwa orang yang sudah menerima belas kasihan atau anugerah dari Tuhan seharusnya menjadi saksi atau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pertanyaannya, apakah saudara saat ini sedang menghadapi sakit penyakit, hati yang berduka, atau hati yang terluka, atau pergumulan yang berat? Datanglah kepada Yesus. Dialah alamat yang tepat bagi kita untuk mengadu, untuk memohon. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan yakinilah apa yang saudara doakan pasti Dia dengar dan pasti dijawab sesuai dengan kehendaknya. Dia berkuasa menjamah saudara dan saya. Dia berkuasa memulihkan kehidupan kita. Dia berkuasa untuk mentahirkan seluruh kehidupan kita. Dan ketika kita sudah mengalami jamahan Tuhan, jangan lupa saksikan itu kepada orang lain, supaya orang lain pun dapat mengalami jamahan Tuhan, dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan meneguhkan kami melalui firman-Mu itu, dan terus menolong kami supaya kami dalam menghadapi berbagai pergumulan, kami hanya datang kepada Yesus, memohon belas kasihan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.